Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prayoga dengan NIM 21410103038. Nah, kembali lagi bersama saya di video presentasi. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi PBO tentang CRUD atau yang bisa disebut itu CRUD itu merupakan sebuah singkatan ya dari create, read, update dan juga delete. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini tugas dari PBO kali ini yaitu tentang create operation in PostgreSQL database using ASP.NET with C#. Nah, di sini seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu CRUD itu merupakan sebuah singkatan dari create means insert the data, read yang maksudnya itu select the data atau melihat datanya, kemudian ada update yang artinya itu mengupdate datanya tersebut atau merubah datanya, kemudian delete yang berarti menghapus data yang ada. Di sini kita menggunakan C# ya. Untuk langkah-langkahnya kita akan mengikuti langkah-langkah yang ada di web ini. Nah, nanti link dari web ini akan saya akan saya taruh di deskripsi ya, supaya bisa kita belajar bersama. Nah, yang pertama-tama kita itu harus membuat create data atau create project baru di Visual Studio 2022 ya. Saya pakainya ini. Kita create new project, kemudian kita ketikkan saja atau kita cari web aplikasi. Nah, kita cari web aplikasi yang .NET Framework. Nah, ini yang ASP.NET Web Application .NET Framework-nya. Kita klikkan ini, kemudian kita next. Nah, nanti akan seperti ini. Kita harus menamai project kita, terserah yang apa yang kita mau namai. Nah, karena saya sudah membuat project ini, jadi kita tidak perlu create lagi. Kita tutup ini. Langsung kita ke ini project-nya. Di sini saya sudah mengerjakan project-nya. Saya akan menjelaskan tentang project yang saya buat ini. Bukan saya buat sih, ini mengikuti dengan tutorial yang ada di ini, di web ini. Saya mengikuti tutorial yang ada di sini. Nah, pertama-tama yang perlu kita lakukan yaitu melihat atau menginstal terlebih dahulu npk SQL di C# ini. Caranya yaitu mudah sekali, kita tinggal klik kanan dari project yang kita buat tadi, kemudian kita ke manage nugget page. Nah, ini kita klik, kemudian kita di browse, kita tinggal klikkan saja npk SQL-nya. Kita cari. Tinggal tunggu sebentar sampai keluar npk SQL-nya. Agak lama ya ini. Nah, ini npk SQL-nya sudah muncul yang paling atas yang ada centang birunya. Di sini karena saya sudah menginstalnya, maka akan centang hijau seperti ini. Ya. Berarti ini menandakan kalau npk SQL-nya itu sudah terinstall. Setelah menginstal npk SQL, kita itu membuat sebuah item baru di project yang kita buat ini. Caranya yaitu tinggal klik kanan, kemudian klik add dd atau add, kemudian ke new item. Kita klikkan, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini tuh kita memilih web form yang ini.
Kemudian kita bisa membuat namanya. Ini terserah apa yang kita mau. Misalkan indeks gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita add atau kita tambahkan. Nah, karena ya seperti tadi saya sudah membuatnya, maka saya tidak perlu membuatnya lagi. Kita cancel. Nah, nanti itu akan muncul ini indeks ASPX index.aspx. Nah, nanti itu belum ada seperti ini, masih kayak dasarnya saja masih belum ada seperti ini, belum ada tampilannya. Nah, di indeks AS.aspx ini nanti juga ada index.aspx.cs-nya. Nah, di sini tuh tempat kodenya. Kode-kode tentang ya untuk mengakses CRUD tadi. Kita ke index.aspx terlebih dahulu ya. Kita pindah ke sini bersama. Kita pindahkan ke sini dulu. Nah di indeks di index.aspx ini kita tinggal mengcopy saja kodenya itu di sini. Kita cari yang bukan yang selection. Nah, kita yang selection yang aspx-nya. Nah, ini. Nah, itu kita tinggal copy paste saja, tinggal kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Mulai dari sini setelah form server itu. Nah, kita pastekan di sini. Nah, ini tujuannya nanti untuk memunculkan interface-nya atau UI-nya dan untuk memunculkan ini kliknya dan juga teksnya, select all data ini. Nah, nanti bakal muncul seperti itu. Selection ini sebagai judul atau headline-nya. Kemudian ini select all data ini nanti ada string-nya di situ. Kemudian kalau btn select.click ini tempat kita atau button untuk mengeklik supaya nanti muncul data yang sudah kita buat. Kemudian kita pindah ke .cs-nya. Nah, di sini .cs-nya ini untuk mengakses ya SQL atau database yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Oh ya, sebelum mengakses itu kita perlu untuk membuat sebuah database di SQL-nya. Di sini saya memakai pgadmin 4. Mungkin saya tidak akan menjelaskannya kan karena ini adalah PPO mata kuliahnya. Jadi sebelumnya itu saya sudah membuat sebuah database employee. Nah, di sini ada data-datanya. Nah, ada ID 2 dan 3. Dan juga ada first name, last name, dan juga emailnya. Nah, di sini ada tabel yang sudah saya buat. Nah, nanti saya akan mengakses tabel-tabel ini di sysap yang saya buat atau program yang saya buat tadi di sini. Nah, yang pertama yaitu setelah kita ke sini, kita tinggal copy paste lagi kode yang ada di sini. Ini kita mulai dari mungkin dari protected atau dari try ini bisa, karena nanti setelah kita membuka .cs-nya nanti bakal sudah ada protected ininya sudah tersedia. Kita tinggal masukkan ini yang ini using sistem data sampai npk SQL. Nah, kemudian try-nya ini kita masukkan seperti itu. Setelah kita copy, kita pastekan di sini ya. Nah, seperti ini kita pastekan. Nah, di sini itu ada try catch. Nah, fungsi dari try catch sendiri itu supaya nanti jika kode-kodenya itu terjadi error, tidak kemana-mana gitu kode-kodenya, errornya. Nah, kemudian ada ini using ini untuk mengakses data atau mengakses database yang ada di SQL yang kita buat. Nah, makanya kan di sini ada servernya, ada portnya, password dan segala macam di sini. Kemudian setelah itu kita open koneksi untuk membuka SQL-nya. Kemudian kita membuat data baru CMD ini.
atau variabel DMD ini. Nah, kemudian kita untuk comment text-nya itu kita pakai select bintang from employee. Nah, kita tahu sendiri bahwa select bintang from employee atau from database atau from nama database-nya itu kan kita atau comment text-nya ini berguna untuk menampilkan data yang sudah kita buat database-nya tersebut. Kemudian comment type-nya itu kita pakai teks, dan kemudian kita langsung tutup saja di sini. Ini kita pakai buat new data. Nah, kemudian kita tutup. Nah, kemudian kita coba jalankan saja untuk index atau read. Ini bisa disebut read dalam CRUD itu untuk melihat data yang kita buat. Kita tunggu, masih loading. Nah, maka di sini akan muncul selection seperti tadi headline-nya dari webnya ini. Kemudian ada select all data. Jika kita klik select all data, maka akan muncul data yang sudah kita buat atau database yang sudah kita buat di program SQL tadi. Saya buatnya di PJ admin 4 tadi. Nah, di sini ada ID, first name, last name, dan email yang sama seperti yang ada di PJ admin seperti ini. Nah, sama. Maka berarti untuk read sudah benar atau sudah bisa berjalan untuk programnya. Kemudian kita lanjut ke grid. Sebelum lanjut ke grid, berarti kita tutup dulu. Nah, sebelum lanjut ke grid ini sebenarnya kita bisa langsung buat dalam satu web di sini langsung, tetapi saya ini membuat sendiri-sendiri. Jadi kalau membuat sendiri-sendiri berarti kita harus menambahkan item baru lagi di sini seperti tadi. Caranya sama saja. Kita pakai web form, kita bisa ubah namanya di sini, kemudian kita add atau kita tambahkan. Tapi karena saya sudah membuat, saya tidak perlu membuatnya lagi. Kita lanjut buka grid ASPX. Nah, .aspx. Kita buka grid.aspx-nya. Nah, sudah terbuka. Sama ya, seperti tadi, hampir sama. ASPX ini untuk UI-nya atau tampilan di webnya tadi. Kita tinggal copy paste saja yang ada di web ini. Nah, ini untuk grid. Untuk insert mulai dari sini sampai atas, sampai ini. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Di sini. Nah, ini. Kita pastekan di sini. Nah, ini untuk tampilannya ya. Kemudian kita ke .cs-nya. Nah, di .cs ini untuk codingannya hampir sama juga seperti yang di indeks tadi, tetapi di sini tuh kita bedanya itu pakai comment text-nya itu ya ini, insert into employee value. Nah, dengan value seperti itu. Value-nya ada ID, fname, lname, dan email. Nah, di sini tuh nggak pakai atribut dari datanya, dari database atau dari tabelnya, tapi kita pakai kayak pengganti kayak variabel atau kelasnya untuk menampung data yang dimasukkan oleh user tadi, kemudian nanti ditambahkan ke employee atau ke database yang sudah kita buat, insert into ini. Hampir sama, cuma bedanya seperti itu. Di sini kita pakai itu, kita masih ada try catch yang berguna untuk supaya kalau ada masalah atau error-error itu tidak kemana-mana. Kemudian kita buka connection-nya di sini, atau ya buka connection. Kemudian itu tadi comment text-nya pakai itu, kemudian comment type-nya masih pakai teks.
Kemudian ada parameter-parameter seperti ini, ID-nya itu kita konvertkan ke atau to integer 32. Kemudian kita execute non-query. Nah, kemudian kita close kan. Nah, di sini jika data yang sudah dimasukkan oleh user tadi sudah berhasil di-save atau ditambahkan ke data yang sudah kita buat, maka nanti akan ada tulisan atau notifikasi bahwa data itu has been saved atau sudah di-save di database yang sudah kita buat. Nah, kemudian untuk teksnya nanti bakal hilang, bakal kosongan lagi. Seperti itu untuk teks-teksnya. Untuk teks email, fname, ID, dan juga last name itu bakal kosongan lagi. Kita langsung coba saja untuk create data ataupun menambahkan sebuah data ke dalam database yang sudah kita buat di SQL. Nah, di sini bakal muncul tampilan seperti ini. Kita disuruh memasukkan employee ID atau ID dari pegawainya. Kita coba masukkan 4 ya. Kemudian nama awalnya mungkin Dimas. Kemudian nama akhirnya Ilham. Kemudian emailnya dimas@gmail.com. Nah, kemudian kita insertkan atau masukkan datanya ke database yang sudah kita buat tadi. Kita tunggu. Nah, jika database tadi berhasil dimasukkan, maka akan ada notifikasi seperti ini, data has been saved, dan ini untuk teks-teksnya tadi itu langsung hilang, maksudnya langsung dimasukkan dan kosong lagi untuk tabel-tabel seperti ini. Seperti itu. Mungkin kita bisa langsung cek saja di SQL-nya apakah data tersebut berhasil ditambahkan di sini atau belum. Nah, ternyata sudah berhasil ditambahkan dengan ID 4, namanya Dimas Ilham, kemudian emailnya dimas@gmail.com. Nah, seperti itu. Berarti untuk create data sudah berhasil ditambahkan. Kemudian ada update. Nah, untuk update sendiri kita membuatnya itu satu web dengan create tadi. Nah, jadi untuk ASPX-nya atau tampilannya, kita itu tinggal copy paste saja yang dari sini, dari web yang sudah ada. Kita copy paste saja. Nah, ini hanya satu baris saja ini. Kita copy paste. Aduh, salah. Ya, pokoknya yang ini kita copy paste di sini. Kita masukkan di tengah-tengah ini. Nanti bakal akan muncul tombol update-nya itu di samping tombol insert tadi. Untuk codingan sendiri dari programnya hampir sama, malah sama, masih ada try catch. Kemudian kita buka koneksinya di SQL-nya, kemudian buat variabel cmd ini, kemudian untuk comment text-nya itu kita pakai yang update employee set first name diganti dengan fname atau yang sudah dimasukkan, kemudian last name digantikan dengan lname atau yang sudah dimasukkan oleh user, kemudian email yang digantikan oleh email, dan di mana where ID berapa yang dimasukkan oleh user. Nah, ini untuk menentukan data dengan ID nomor berapa yang diganti oleh user atau diupdate oleh user. Untuk comment type-nya masih sama, pakai comment type text. Kemudian untuk parameternya di sini saya mencoba memakai integer.in.parse, sama saja seperti tadi yang convert.in
toIn32 sama itu fungsinya. Kemudian cmd.execute untuk mengeksekusi program yang sudah kita masukkan atau data-data yang sudah kita masukkan, kemudian kita close koneksinya supaya koneksinya terputus. Dan jika data tersebut sudah terupdate, maka akan ada string seperti ini atau notifikasi seperti ini, data has been updated. Dan juga untuk teks-teksnya tadi hilang dan kosong lagi seperti awal, seperti itu. Sama seperti yang insert, tetapi ini fungsinya untuk update atau mengganti data yang sudah ada. Kalau insert tadi kan menambahkan data, kalau update ini mengganti datanya. Kita langsung coba jalankan saja. Kita tinggal menunggu masih loading. Nah, seperti ini. Kita disuruh memasukkan employee ID atau data keberapa. Kita coba mengganti data keempat tadi yang di Mas Ilham, kita ganti menjadi Budi Utomo. Nah, dengan ID budi@gmail.com. Seperti ini kita terus update. Kita tunggu loading Mas Ian. Nah, data has been update. Berarti data tersebut atau data pada ID keempat tadi sudah berhasil diupdate. Yang sebelumnya itu di Mas Ilham berganti nama dengan Budi Utomo. Nah, kita bisa cek langsung saja di SQL-nya. Kita coba cek apakah di Mas Ilham terganti. Nah, benar di Mas Ilham tadi diganti dengan Budi Utomo ini. Berarti untuk update sudah berhasil untuk mengupdate database yang ada. Nah, kemudian yang terakhir ada delete. Nah, karena di sini saya membuatnya itu terpisah-pisah, maka kita membuat item baru lagi di sini. New item, sama tempatnya new item, masih sama dengan pilihannya tadi, yaitu web form. Kemudian kita ubah namanya. Ini terserah kalian. Setelah itu kita add. Karena saya sudah membuatnya, maka tidak usah lagi. Nah, seperti tadi masih ada ASPX dan juga ASPX.js-nya. Nah, di sini ASPX-nya ini sama fungsinya untuk UI atau tampilannya dan juga button-button atau tombol-tombolnya supaya bisa menjalankan web aplikasinya. Nah, di sini saya langsung saja copy paste saja di web yang ini yang sudah ada, yang ini. Nah, kita tinggal copy pastekan saja, kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Di sini. Nah, kita pastekan. Ini saya tinggal copy paste saja ya. Setelah itu kita ke CS-nya, .cs-nya. Nah, untuk codingannya sih sama. Kita masih pakai using sistem data, npk SQL kita masukkan. Kemudian ada try catch tadi sama. Kemudian kita buka koneksinya di sini. Kita mengakses koneksi di SQL-nya, kemudian connection.open untuk membuka koneksinya, kemudian membuat variabel baru ini, variabel cmd, kemudian untuk cmd.comment text-nya itu kita pakai yang delete from employee where id. Nah, di sini untuk delete itu bedanya itu kita tinggal memasukkan ID-nya saja, tidak perlu first name atau last name-nya. Kita tinggal masukkan ID berapa yang ingin kita hapus, kemudian program akan menghapus ID yang dimaksud oleh user di database tersebut. Untuk semuanya sih masih sama. Cuma comment types-nya ini kita pakai yang ini, delete. Kemudian comment type-nya itu kita pakai text, masih sama. Kemudian parameternya itu kita cuma menggunakan ID-nya. Nah, kemudian kita close koneksinya. Kemudian jika data itu sudah terhapus ya, maka data tersebut atau
teks yang ada yang sudah dimasukkan tadi akan hilang dan ada notifikasi bahwa data has been delete atau data itu sudah terdelete atau terhapus. Nah, kemudian kita langsung saja coba jalankan programnya. Apakah berhasil untuk menghapus data tersebut yang kita tuju tadi? Nah, masih loading di sini. Nah, di sini kita hanya disuruh untuk memasukkan ID keberapa yang ingin dihapus. Kita langsung saja coba menghapus ID yang keempat tadi yang sudah kita buat. Kita hapus lagi, kita klik delete. Apakah bisa terhapus? Nah, di sini sudah ada tulisan data has been delete. Maka data tersebut atau data yang ada di ID keempat tersebut sudah berhasil dihapus menggunakan kode ini. Nah, untuk pembuktiannya kita coba saja jalankan di SQL-nya. Apa data terhapus? Nah, benar. Data di ID keempat sudah hilang dan berarti berhasil dihapus. Seperti itu. Nah, seperti itulah penjelasan singkat dari saya tentang CRUD di PostgreSQL menggunakan ASP.NET di C#. Mungkin jika masih ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.